Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat ihsan. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ka junjunan urang sadaya nyaeta habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah kisah yang berjudul Ikhlas yang disutradarai oleh Kang Bijak Teguh sebagai Bapak RT, Kang Alif Najmi sebagai pencari kerja, Kang Jam-Jam sebagai bapaknya Kang Alif Najmi, dan Ilham Walid sebagai tukang ojek, dan Sandi Muhammad sebagai pengusaha, dan Muhammad Kemal sebagai begal, dan Elan Setiawan sebagai begal juga, dan yang terakhir yaitu Kang Ragil. Oke, kita langsung saja lihat videonya bersama-sama. Alif geus nepi mana nya euy. Telepon heula ah. Waalaikumsalam. Terus di mana Ujang teh? Lagi di jalan Pak, melarian damel. Oh, karena damel. Cik geramu langka dia ya. Tadi babaturan bapak nawarkeun pidamelan ya, boten ka dia. Mohon sok. Waalaikumsalam.
sampai ke itu Cirebon. Ih, lebih pisan. Lebihnya. Yuk, Dik. Oh, siapa itu? Yuk, berangkat. Ya, Ang, helm nak. Depan ya, Ang. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Salam. Demang, Pak. Bang, alhamdulillah. Mana pernah aya pengalaman? Aya tadi tetanggi ka dieu cenah. Mun. Man kudu ayeuna cenah ka ditu jang Udah ayeuna. Heeh. Dina pisan. Heeh. Sok walah beberes heula ayeuna mah tuh. Di mana eta na, Pak? PT-na. Nah, tadi teh kantor permata gitu dah lah pokoknya mah. Permata. Heeh. Alamatna aya. Aya lah kayak dituliskeun ke Bapak. Cing. Oh, mana tuh? Siap-siap tuh lah, Pak, kacainya. Nya, jom. Satu-satunya, Pak. Nya, sok. Hati-hati di jalanan ya. Yo. Doananya, Pak. Heeh. Ini jom. Tuh, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk. Ya, Pak, makasih. Kedatangan saya ke sini memenuhi panggilan dari PT yang Bapak pimpin. Atas nama siapa ya? Alif Najmi Fernando. Oh, Alif Najmi. Iya. Ada yang kekurangan dalam persyaratan. Mohon maaf, persyaratan yang Bapak bawa tidak lengkap. Dan mohon maaf, PT yang saya pimpin sudah memenuhi kapasitas karyawan. Mohon maaf sekali lagi ya Pak. Ya, Pak, makasih penjelasannya ya. Saya undur pamit dulu ya. Ya, Bapak bisa coba tahun depan. Ya, Pak, makasih. Ya Pak. Assalamualaikum. Nah. Duit gue bre, jangan beli udut tuh. Hah? Beli udut duit? Euy, urun bisa batang deui. Kita batang deui kuntung kumaha tuh? Buka duit ya yang Waduh, kumaha tuh nya euy? Carana euy. iya mending kena nungguan ngalewat kan Kita ke polisi euy. lah banyak apa ini Kita tanggung jawab kan menang kita ke polisi. yang udah 8 Heeh. Mereka mau penjara bareng ya? siap Siap. nah itu ini udah gimana lewat kan Gimana? Itunya kemana? ayo mah ayo Mana? dompet HP barang HP Aya, dompet aya.
Buru dompet. Buru. Mana dompet? Aduh. Buru. Aya teh eta. Dompet. Ah, dompet mana dompet? Aya, Bu. Aya kantongna. Ieu goceng. Aya ketemu isoteng tah. Eta tuh tukang ojek tah. Aya mang. Aya di situ aya. Lihat. Aya Kang, aya ieu mah aya. Aya. Woi, ya biar tuh kumaha? Ayo. Mga abis kumaha tuh ya teh kang mayarna. Aduh, kubu kumaha deui ya tuh nyamang kaning tujuan masih teu bide. Nggak kumaha tuh. Abi ge kacandak deui HP artos. Makaning artos naon ya? Teu naon? Kumaha tuh? Lantas we sadugina kumaha kewe? Oh nah tuh, ayo. Mohon siap. Assalamualaikum, Pak. Salam. Mahal lamaran tadi ya? Gue itu kambing Pak. Coba kamu si bahan di kantong itu aya. Kunaon ya kita tuh cik? Kabegal Astagfirullah. Di mana kabegalna sok ngomong di kalau Pak. itu di Cirebon be dia be kidul. Oh, jauh Pak. Ya Pak. Atau OJGB itu dibayar. Jangan tuh. Sing sabar lah, kena kayak ganti aja. Ayeuna mah dicuang ka Pak RT we. Ngurus ulangan lain-lain ah. Ayeuna mah cuang kelas we min tenang ah. Ayo Pak. Wah, itu yuk. Oh, Pak RT, nah kalau resah ini ada bang Pak RT. Pak RT kita yang kerokiran, budak tiga. Oh. Jalan-jalan harus ngadu. Begituan. Nah, jantan ayeuna kumaha? Kali tahun nang pada anu di karyawan. Iya, iya. Tadi teh budak teh jalan rek ngalamar pegawaian ya Oh. nama. Oh, terus Nah, pas jalan tadi itu teh oh, dibegal di mana eta teh? daerah di sama mek Cirebon gitulah Cirebon mana. Oh, daerah Kuningan eta teh anu di telepon ada. Ya penginten teh. Oleh dian Cirawes Pak. Nah, Oh, entah nya. Oh, jantan kumaha eta punten? Anu ica apa kumaha teh? nah eta alasan bade ngadamel surat kehilangan penginten da saurna teh dompetna teu aya, HP, Tas katanya Pak. Oh, tasnya di sana. Tadi alaman motor nama alhamdulillah gitu. Anak ojek Pak. Ojek. oh, alhamdulillah. Saya nama gawe enten ketawis ngadamel surat kehilangan kayak kalau di bantuan saya nama saya pas dulu yang karasan tabu di Lampung tentang tempat gawe salah jalannya yuk
saya akan sedikit menjelaskan tentang sabar. Pada umumnya, kita semua bisa lebih sabar di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang menyenangkan. Tapi saat kita diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan, seperti ujian kesulitan, ujian kehilangan atau musibah, maka kebanyakan diri kita akan merasa begitu sulit menerimanya dan sulit untuk kita bersabar. Ujian kesulitan, ujian kehilangan, musibah, penyakit, kemiskinan adalah perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya hanyalah ujian. Harta yang kita miliki, karir yang bagus, rumah dan mobil mewah yang kita miliki, anak dan keluarga, itu adalah ujian dari Allah dan titipan Allah. Apakah kita bersyukur atau menjadi kufur? Nah, kita harus memahami dan sebaik-baiknya bahwa Allah lah pemilik yang sebenar-benarnya atas segala sesuatu, apapun yang kita miliki di dunia ini. Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki sebenarnya milik Allah dan titipan Allah, maka begitulah Allah mengambil dari kita. Insya Allah kita akan mudah merelakannya. Karena kita menyadari bahwa semua itu adalah milik Allah dan titipan Allah. Dan yang namanya titipan, suatu saat nanti memang pasti akan kembali pada pemiliknya. Kapanpun pemiliknya menghendaki apa yang kita titipkan kembali atau mau mengambilnya dari kita, maka kita harus rela dan memberikannya. Karena sesungguhnya dengan adanya musibah, maka seseorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "Tak seorang pun muslim yang ditimpa gangguan semisal tusukan, duri, atau yang lebih berat daripadanya, melainkan tusukan, duri yang lebih berat daripadanya. Melainkan dengan ujian itu Allah menghapuskan perbuatan buruknya serta menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah dan yakinlah bahwa sesungguhnya setiap cobaan yang berat yang Allah berikan untuk kita, maka ada hikmah dan pahala yang besar. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya pahala yang besar itu bersama dengan cobaan yang besar pula, dan apabila mencintai sesuatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan ridho kepadanya, dan barang siapa yang murka, maka murka pula yang didapatkannya." Hadis riwayat Tirmizi yang disahkan oleh Albani dan Asy-Syahibah. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada henti-hentinya cobaan yang akan menimpa orang mukmin dan mukmin, baik mengenal dirinya, maka anak-anaknya atau hartanya, sehingga ia kelak menghadapi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang telah bersih dari dosa."
Hadis riwayat Tirmizi. Coba kita tanyakan pada diri kita saat kita ditimpa suatu ujian, kesulitan, kesedihan, apa manfaat yang bisa kita ambil kalau tidak ada sabar dan tidak mengikhlaskannya? Apakah dengan tidak sabar atau tidak ikhlasnya kita maka bisa menghadirkan kenyamanan untuk kita, atau bisa membuat ujian tersebut tidak akan datang atau tidak jadi menimpa kita? Sekarang marilah kita pikirkan kembali, kita harus sabar atau tidak sabar, ikhlas atau tidak ikhlas, ujian, kesulitan atau kesedihan atau musibah tetapi terjadi dan menimpa kita kan? Jadi lebih baik kita terima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bila kita bersabar dan ikhlas menerimanya, maka insya Allah tidak akan terasa berat lagi ujian tersebut. Percayalah dan ingat, dengan sabar terkandung ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho Allah terhadap kita adalah segalanya. Jadi kita harus selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah sekalipun meragukan dan mempertanyakan keputusan, ketetapan, peraturan, dan ketentuan Allah. Kita harus bisa bersabar dan ridho terhadap apapun keputusan dan ketetapan peraturannya. Kita masih merasa tidak puas dengan semua keputusan, ketetapan, ketentuan Allah itu, maka cari saja Tuhan selain Allah. Perhatikan firman Allah dalam hadis Qudsi, akulah Allah, tidak Tuhan selain Allah. Siapa saja yang tidak bersabar menerima cobaan dariku, tidak bersyukur atas nikmatku, dan tidak ridho dengan ketentuanku, maka ketahuilah kepada Tuhan. Perlu kita ingat bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan dari rasa sabar yang telah dilakukan tersebut. Memang dari awalnya sudah tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi saudara-saudara untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kesabaran yang tiada batasnya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin ya robbal alamin. Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang selalu menjalankan semua perintahnya. Pada ayat tersebut dijelaskan Allah akan menjanjikan pertolongan bagi hambanya yang sedang dalam keadaan kesusahan jika kita telah mengajarkan sholat wajib dan bisa menahan diri atau rasa sabar. Karena pada dasarnya menjadi orang sabar itu tidak semudah yang kita pikirkan, karena sabar termasuk ujian. Justru karena sabar sangatlah sulit, maka Allah menguji hambanya untuk mengetahui besar hambanya bisa lolos dari ujian sabar. Jika lolos, kita akan selalu beristighfar dan selalu berpikir positif terhadap semua ketentuan Allah. Niscaya kita akan mendapat kemuliaan dan keuntungan yang sangat banyak yang datang dari pintu manapun. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di dia yang kan. Mungkin kan banyak makan gitu. Oh mualan. Dulu. Ih, cokek kiri crop. Yuk. Kumaha ramaya lamaran? Bismillahirrahmanirrahim.